Menelaah struktur dan bahasa pada fabel. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Bu Pungki. Kali ini kita akan membahas tentang fabel. Sebelum pembahasan dimulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, materi yang pertama kita kali ini kita memasuki materi struktur fabel. Baik, silakan kalian melihat video berikut ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.12, menelaah struktur dan kebahasan fabel atau legenda daerah setempat. Indikator pencapaiannya: 1. Menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fabel. 2. Mengidentifikasi struktur fabel. 3. Menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat pada cerita fabel. 4. Melengkapi cerita fabel sesuai struktur dan kaidah bahasa. 5. Memvariasi alur dialog latar dari fabel yang disajikan. 6. Menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Menelaah struktur fabel. Fabel memiliki 4 bagian dalam strukturnya. Yang pertama, bagian orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari sebuah cerita fabel. Orientasi berisi pengenalan dari suatu cerita fabel, seperti pengenalan tokoh maupun latar, tempat, dan waktu. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi merupakan klimaks dari cerita atau berisi puncak masalah yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, resolusi. Resolusi di sini berisi pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir, koda. Koda dalam cerita fabel boleh ada, boleh juga tidak. Koda merupakan bagian akhir dari cerita. Biasanya berisi pesan dan amanat yang ada pada cerita fabel tersebut. Nah, sekarang perhatikan contoh analisis struktur teks fabel. Judulnya, Memberi Lonceng pada Kucing. Meong, meong, meong. Terdengar suara meongan kucing saat melihat tikus-tikus yang berkeliaran di depannya. Tanpa membuang waktu, kucing pun melahap salah satu tikus yang sedang melamun. Hal ini membuat keluarga tikus amat marah sekaligus takut. Jika tikus mendengar eongan kucing, pasti mereka segera bersembunyi dan melindungi diri masing-masing agar tidak dimangsa oleh kucing. Sementara kucing amat senang jika ia bisa menangkap tikus-tikus nakal yang memakan makanan di dapur. Nah, pada struktur ini adalah struktur orientasi. Di sini kita dapat melihat bahwa cerita tersebut mengenalkan tokoh-tokoh dalam cerita, seperti kucing dan tikus. Sementara untuk struktur latarnya berada di dapur. Untuk bagian yang kedua adalah komplikasi. Kalimatnya sebagai berikut. Suatu ketika, keluarga tikus berkumpul. Mereka mencari cara agar bisa terbebas dari kucing. Tikus-tikus amat ketakutan dan hidup mereka terganggu bila kucing masih berkeliaran. Keluarga tikus pun bingung. Mereka hanya ingin tahu
kapan kucing datang dan kapan pula kucing pergi, agar mereka tidak tertangkap begitu saja. Memang tidak mudah untuk mengusir sang kucing. Tiba-tiba, seekor tikus muda memiliki rencana yang sangat bagus. "Aha, aku punya ide," cetus tikus muda. "Apa idemu?" tanya tikus yang lain. "Menurutku, ini adalah cara yang sederhana," jawab tikus muda. "Cara apa? Coba kau jelaskan kepada kami," perintah tikus lain. "Kita buat lonceng dan kita kalungkan lonceng itu di leher kucing. Jadi, ketika dia datang, kita akan tahu melalui bunyi loncengnya," jelas tikus muda. "Wah, ide yang bagus. Aku setuju," sahut tikus-tikus lain. Semua tikus merasa bahagia. Rencana ini belum pernah terpikirkan oleh mereka. Tikus-tikus berjingkrak-jingkrak kegirangan. Namun, tiba-tiba seekor tikus tua menghentikan kegembiraan tersebut. Nah, untuk pada tahap ini sudah muncul permasalahan yang terjadi antara konflik yang satu dan konflik tokoh yang lain. Selanjutnya, bagian resolusi. Kalimatnya, tikus tua berkata, "Itu memang ide yang amat bagus. Tetapi yang jadi persoalan, siapa yang akan mengalungkan lonceng itu kepada kucing?" Semua tikus pun terdiam. Mereka kembali berpikir, rencana yang bagus tersebut menjadi percuma karena para tikus tidak segera berbuat sesuatu. Pada tahap ini, resolusi yang dimaksud adalah munculnya pemecahan suatu masalah. Bagian terakhir adalah koda. Kalimatnya, pikirkan matang-matang idemu agar bisa dilakukan dengan berhasil. Namun, ide yang paling baik adalah ide yang dipraktikkan. Jadi jangan khawatir jika idemu belum berhasil ya. Terus menjadi anak yang kreatif dengan mencoba cara-cara yang baru. Di sini kita dapat melihat dari ceritanya sudah terdapat pesan-pesan yang disampaikan dari para tokoh. Dari teks tersebut, kita dapat menyimpulkan ciri isi dalam struktur fabel. Yang pertama, ciri isi orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Yang kedua, ciri isi komplikasi memiliki hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Komplikasi dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah mencapai komplikasi atau klimaks. Klimaks disebut juga dengan puncak masalah. Selanjutnya, ciri isi resolusi. Resolusi memiliki penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, ciri isi koda. Ciri isi koda memiliki nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Penggunaan bahasa cerita fabel. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki kesamaan makna dengan kata yang lainnya. Sinonim dalam teks fabel dikhususkan dalam kata sifat yang berkaitan dengan efek emosi lemah dan efek emosi kuat. Sebagai contoh, senang, sinonimnya riang gembira. Kata senang merupakan efek emosi lemah, sedangkan riang gembira merupakan efek emosi kuat. Contoh kedua, tidak teratur. Sinonimnya berantakan. Tidak teratur merupakan efek emosi lemah,
sedangkan berantakan merupakan efek emosi kuat. Contoh selanjutnya, kata sedih, sinonimnya merana. Kata sedih merupakan efek emosi lemah, sedangkan merana merupakan efek emosi kuat. Yang kedua, antonim. Antonim adalah dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan dengan makna kata lainnya. Sebagai contoh, atas antonimnya bawah, besar antonimnya kecil, tinggi antonimnya rendah, panjang antonimnya pendek. Selanjutnya, penggunaan kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Dalam teks fabel, menggunakan kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dengan menggunakan huruf kecil. Misalnya, petugas tiket mencekal sang kelinci memasuki peron. Sebagai catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kecil. Khususnya, untuk penggunaan huruf kapital pada sang jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Contohnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Maka penulisan sang harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Ciri-ciri kalimat langsung mencakup 1. Menggunakan tanda petik. 2. Intonasi tinggi untuk kalimat tanya. Datar untuk kalimat berita, dan tanda seru untuk intonasi perintah. Selanjutnya, kata ganti orang pertama dan kedua. Cara menulis kalimat langsung. Dalam menulis kalimat langsung ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama penggunaan tanda baca. Di antaranya, 1. Bagian kalimat petikan diapit oleh tanda petik 2, bukan petik 1. Yang kedua, tanda petik penutup diletakkan setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Sebagai contoh, gajah berkata, tanda petik 2, aku akan pergi ke sekolah besok, tanda petik 2. Jadi, ini adalah contoh yang benar. Karena tanda titik untuk akhir kalimat berada di dalam tanda petik 2 yang ada di belakang. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan 1 tanda koma, terkadang tanda titik 2, dan 1 spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contohnya, si Kijang bertanya, mau kemana kalian hari ini? Nah, di situ kita dapat melihat penggunaan yang benar dan yang salah. Di situ kita dapat melihat tanda spasi dan tanda koma berada di antara kata mau dan kata bertanya. Jika ada 2 kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang
dan kata sapaan. Contohnya, kelinci mengatakan, sepatu yang kupakai sepatu mahal. Padahal kata jerapah, sepatu kelinci murah. Nah, di sini kita dapat melihat penggunaan huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital. Sedangkan petikan yang kedua menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, penggunaan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri kalimat tidak langsung mencakup 1. Tidak menggunakan tanda petik. 2. Intonasi membacanya datar. 3. Terdapat perubahan kata ganti orang. Perubahan kata ganti kalimat tidak langsung. 1. Kata ganti orang pertama, saya atau aku, berubah menjadi orang ketiga, dia atau ia. Yang kedua, kata ganti orang kedua, kamu, berubah menjadi orang pertama, saya atau aku, atau nama orang. Dan yang ketiga, kata ganti orang kedua jamak atau kalian dan orang pertama jamak kita berubah menjadi kami, kita, dan mereka. Sudah pahamkah untuk pembelajaran struktur dan kebahasaan fabel? Jika belum paham, kalian boleh memutar untuk sekali lagi video ini. Jika sudah paham, tunggu video pembelajaran dari Bu Pungki selanjutnya. Selamat belajar dan sampai jumpa.